pada saya. Nama saya Aurel DJ Jaha dengan NIM 190303106. Di sini saya berasal dari kelas C semester 3 jurusan Sosiologi, Fakultas FISIP Universitas Nusa Tenggara Kupang. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester dari perubahan sosial budaya dengan tema fenomena perubahan di wajah, kasus determinasi teknologi dalam mengkolonisasi wajah asli manusia NTT. Di sini saya memulai dengan kajian teori. Pada dasarnya pengukuran berkenaan dengan proses mengkonstruksi, mengadministrasi, dan mengekor. Dalam hal ini, Kengelier menjelaskan bahwa pengukuran ialah pemberian angka pada objek-objek atau kejadian-kejadian menurut sesuatu aturan. Grunlaut berpendapat bahwa pengukuran adalah kegiatan atau proses untuk memperoleh deskripsi numerik dari tingkatan atau derajat karakteristik khusus yang dimiliki oleh individu. Pengukuran yang dilakukan pada kajian tulisan ini yaitu pengukuran pada gatra sosial budaya. Kata sosial dapat diartikan pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai dan norma kebersamaan, rasa senasib dan sepenanggungan, tertib sosial dan solidaritas merupakan unsur pemersatu. Sementara itu, budaya adalah sistem nilai yang merupakan hasil hubungan manusia dengan pencipta, rasa dan karsa yang menumbuhkan gagasan-gagasan utama, serta merupakan kekuatan pendukung penggerak kehidupan yang menghasilkan karya. Beberapa teori pengukuran gatra sosial budaya yang terdapat dalam beberapa referensi sebagai berikut. 1. Teori fungsionalisme struktural. Teori ini lebih menekankan pada ketaturan atau order, mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep utamanya adalah fungsi disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest, dan keseimbangan equilibrium. Menurut teori ini, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial fungsionalisme terhadap yang lain. Sebaliknya, kalau tidak fungsional, maka struktur tidak akan ada atau hilang. Dan salah satu tokohnya adalah Robert K. Merton yang berpendapat bahwa objek analisis sosiologi adalah fakta sosial seperti peranan sosial, pola-pola institusional, proses sosial, organisasi kelompok, pengendalian sosial, dan lain-lain. Penganut teori fungsional ini memandang skala peranata sosial yang ada dalam suatu masyarakat tertentu serba fungsional dalam arti positif dan negatif. Berdasarkan uraian ini, di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat senantiasa berada dalam keadaan berubah secara berangsur-angsur dengan tetap memelihara keseimbangan. Teori kedua itu teori konflik. Teori ini dibangun dalam rangka menentang langsung teori fungsionalisme struktural. Tokoh utama teori ini adalah Ralph Dahrendorf. Teori ini bertentangan dengan fungsionalisme struktural, yaitu masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai pertentangan yang terus-terusan
dan yang terus-menerus di antara unsur-unsurnya. Teori ini menilai bahwa keteraturan yang terdapat di dalam masyarakat disebabkan oleh adanya pemaksaan, atau tekanan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa. Konsep teori ini adalah wewenang dan posisi. Keduanya merupakan fakta sosial. Dahrendorf berpendapat bahwa konsep-konsep seperti kepentingan nyata dan kepentingan laten, kelompok kepentingan dan kelompok semu, posisi dan wewenang merupakan unsur-unsur dasar untuk dapat menerangkan bentuk-bentuk dari konflik. Sementara itu, Berge mengemukakan 4 fungsi dari konflik, yaitu 1. Sebagai alat untuk memelihara solidaritas, 2. Membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain, 3. Mengaktifkan peranan individu yang semula terisolasi, dan 4. Fungsi komunikasi. Sebelum konflik tertentu mungkin tidak mengetahui posisi lawan, tetapi dengan adanya konflik, posisi dan batas antara kelompok menjadi lebih jelas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teori konflik mengabaikan keteraturan dan stabilitas yang memang ada dalam masyarakat di samping konflik itu sendiri. Metode penelitian. Tahapan yang dilakukan dalam pengukuran gatra sosial budaya yaitu 1. Mengumpulkan dan menyeleksi informasi yang terkait dengan mendiskusikannya dengan 16 instansi pemerintahan, aparat wali kota Kupang, kota pemerintah provinsi, Polda NTT, Korem, Lantamal dan Lanut di lingkungan NTT. PGD juga melibatkan Kementerian Agama. Lala 100. Konfigurasi bobot penilaian indikator sosial budaya sebagai berikut. Nomor 1, indikatornya pendidikan, bobot skor 20. Nomor 2, kesehatan, bobot skornya 20. Nomor 3, indikatornya keluarga, bobot skornya 10. Nomor 4, kerukunan. Nomor 4, indikator kerukunan sosial dengan bobot skornya 10. Nomor 5, dengan indikator ketertiban sosial bobot skor 10. Nomor 6, indikator penyakit sosial bobot skor 10. Nomor 7, pemberdayaan perempuan bobot skornya 10. Nomor 8, perilaku sosial bobot skornya 10. Dan total semuanya adalah 100. Hasil penelitian dan pembahasan. Penduduk asli NTT terdiri dari berbagai suku yang mendiami di daerah-daerah yang tersebar di seluruh wilayah NTT, yaitu 1. Etnis Helong di sebagian wilayah Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Tengah dan Kupang Barat, serta Semau. Yang kedua, etnis Dawan di sebagian wilayah Kupang, Kecamatan Amarasi, Amfuang, Kupang Timur, Kupang Tengah, Kabupaten Kupang Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu atau wilayah perbatasan. Yang ketiga, etnis Tetun di sebagian wilayah Kabupaten Belu dan wilayah negara Timor Leste. Nomor 4, etnis Kemak di sebagian kecil Kabupaten Belu dan wilayah negara Timor Leste. Nomor 5, etnis Marae di sebagian kecil Kabupaten Belu, bagian utara dekat dengan perbatasan negara Timor Leste. Nomor 6, etnis Rote di sebagian besar
di sebagian besar Pulau Rote dan sepanjang pantai utara Kabupaten Kupang dan Pulau Semau. Nomor 7, etnis Sabu atau Raihafu di Pulau Sabu dan Raijua, serta beberapa daerah di Sumba. Nomor 8, etnis Sumba di Pulau Sumba. Nomor 9, etnis Manggarai Riung di Pulau Flores bagian barat, terutama bagian Manggarai dan Manggarai Barat. Nomor 10, etnis Ngada di sebagian besar Kabupaten Ngada. Nomor 11, etnis Ende Leo di Kabupaten Ende. Nomor 12, etnis Sika Kroe Muhang di Kabupaten Sika. Nomor 13, etnis Lama Holor di Kabupaten Flores Timur meliputi Pulau Adonara, Pulau Solor, dan sebagian Pulau Lomblem. Nomor 14, etnis Kedang di ujung timur Pulau Lomblem. Nomor 15, etnis Labala di ujung selatan Pulau Lomblem. Nomor 16, etnis Pulau Alor di Pulau Alor dan Pulau Pantar. Deskripsi hasil perhitungan atas kajian pengukuran kata sosial yang meliputi 8 indikator sebagai berikut. 1. Pendidikan. Berdasarkan standar nasional pencapaian angka ketuntasan program wajib belajar 9 tahun NTT termasuk salah provinsi yang memiliki angka pencapaian ketuntasan terendah dengan persentase 69,78% atau jauh di bawah target nasional yaitu 95%. Jika dibandingkan dengan angka partisipasi murni NTT dengan APM nasional maupun dengan APM provinsi tentangnya yaitu NTB, maka bisa disimpulkan bahwa NTT sangat tertinggal baik secara total maupun pencapaian kenaikan APM tiap tahunnya. Dalam rentang waktu 12 tahun NTT hanya bisa mengangkat APM serta 17%, yaitu dari 25,6% ke 43%. Rendahnya APK ketuntasan wajib belajar 9 tahun di NTT dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya itu konsentrasi pengembangan kebijakan yang tidak menyentuh titik persoalan dan problem vital kependidikan di NTT, mulai dari inefisiensi anggaran pendidikan hingga penggerusan anggaran pendidikan oleh oknum-oknum pelaku kebijakan yang bertanggung jawab. Berdasarkan hasil perhitungan terhadap indikator pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur diperoleh nilai 2,30 yang berarti kondisi pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk dalam kategori kurang tangguh. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi bidang pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat memprihatinkan dan perlu mendapat perhatian pemerintah yang sangat serius agar masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan di era globalisasi ini. Oleh karena itu, bidang pendidikan perlu terus untuk ditingkatkan secara optimal dan simultan. Yang kedua, kesehatan. Selama 5 tahun terakhir ini, profil kesehatan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa angka kesakitan penduduk atau morbiditas masih didominasi oleh penyakit-penyakit infeksi yang lama seperti ispa, malaria, diare, TBC, frambusia, filaria, lepra, dan penyakit infeksi yang baru seperti HIV/AIDS, DBD, dengue. Data angka kesakitan penduduk yang berasal dari masyarakat menunjukkan penyakit infeksi masih merupakan yang terbanyak pada pasien rawat jalan di puskesmas dan rumah sakit kepala dinas kesehatan. Kabupaten Ngada mengatakan bahwa selama 6 bulan
atau terhitung sejak Januari sampai Juni 2009 terdapat kematian bayi disebabkan karena asposia atau gagal pernafasan, cacat bawaan, infeksi, dan pneumonia. Adapun rinciannya itu adalah bayi yang meninggal dalam usia 0 sampai 7 bulan sebanyak 17 orang, dalam usia 8 sampai 28 hari sebanyak 2 orang, dan yang berusia 1 sampai 2 tahun sebanyak 9 orang. Sementara itu bayi lahir mati, yaitu bayi lahir sudah meninggal dalam kandungan, terdata sebanyak 26 kasus. Berdasarkan hasil perhitungan terhadap indikator kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur diperoleh nilai 2,50, yang berarti kondisi kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kategori kurang tangguh. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara. Hanya ini presentasi singkat dari saya. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata, dan terima kasih.